Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya, teman-teman. Mohon maaf, saya pikir nggak ada jadwal. Saya pikir minggu kemarin satu, minggu ini satu, kemudian kita selesai di September gitu ya. Sorry, sorry, salah intip jadwal. Untung diinfokan segera. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, teman-teman, pembahasan kita kemarin PPN ya, sampai di manakah gerangan. Nah, ya. Ya, kita menghitung itu ya, menghitung cara menghitung PPN kemarin kita sudah spill ada dua, ya kan? Ada dua, yaitu dengan pasal 8A, menghitung PPN dengan mekanisme umum ya, teman-teman, bagi dua, mekanisme umum dan mekanisme khusus, gitu ya. Nah, untuk mekanisme umum, ya, oh ini faktur, sorry. Untuk mekanisme umum, itu diatur dalam pasal 8A ya, di mana eh, cara menghitungnya adalah tarif kali dasar pengenaan pajak. Ya, tarif kali dasar pengenaan pajak. Oke. Nah, kemudian dasar pengenaan pajak itu yang berbeda-beda ya, tergantung objeknya. Kalau penjualan ya, maka harga jual. Kalau jasa, penyerahan jasa kena pajak berarti ininya penggantian ya kan, ini sudah kita bahas. Kemudian kalau impor DPP-nya nilai impor, ekspor DPP-nya nilai ekspor. Nah, kemudian yang ada di pasal 1A ayat 1 yang masuk definisi penyerahan gitu ya. DPP-nya berarti menggunakan DPP nilai lain karena kan dia nggak dijual, nggak impor, nggak ekspor gitu ya. Tapi pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, barang yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan gitu kan. Penyerahan dari pusat ke cabang, antar cabang, itu kan nggak dijual, masih dalam eh, penguasaan perusahaan gitu ya. Maka dia menggunakan DPP nilai lain. Termasuk dalam penggunaan DPP nilai lain itu untuk menghitung PPN atas hasil produksi tembakau ya, hasil pengolahan tembakau yang DPP nilai lainnya adalah 9, pakai ini ya, pakai tarif efektif 9,9% kali harga jual eceran yang ditebus pada saat penebusan pita cukai gitu ya. Oke, ini kemarin kita sudah khatam ya. Kemudian emas kita geser nanti di pembahasan besaran tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke eh, penghitungan PPN dengan mekanisme khusus ya. Penghitungan PPN dengan mekanisme khusus ini ya eh, diatur dalam pasal 9A. Jadi dikhususkan untuk tiga kelompok ya. Ini ABC ini tiga kelompok ya. Pengusaha kena pajak yang A punya omset tertentu, B melakukan kegiatan tertentu, C melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Nah, yang A ya, yang A ini belum ada PMK terbaru, jadi menggunakan PMK yang lama, PMK 74 2011 2010. Yang B ini sudah ada PMK pengganti PMK 79 ya. Nah, ini PMK berapa kemarin? 61 ya. Kemudian eh, yang C ya itu menggunakan PMK 71. Oke. Nah, kalau kita menghitung pajak masukan dengan besaran sorry, bukan pajak masukan. Kalau kita menghitung PPN dengan mekanisme yang khusus yang besaran tertentu ini ya, itu diatur bahwa pengusaha kena pajak tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Jadi apa yang dipungut itulah yang disetor gitu ya. Tidak ada pengkreditan pajak masukan yang terkait. Nah, mengenai penghitungan apa namanya besaran tertentu ini ya, kita langsung saja ke beberapa eh, objeknya ya, ke beberapa objeknya dan juga peraturan Menteri Keuangannya. Teman-teman nanti bisa baca detail kenapa 2,2% Pak, kenapa 1,1% dan seterusnya. Teman-teman bisa buka di PMK-nya karena itu tetap menggunakan tarif. Tarif 11% dikalikan dengan 10%, ada yang dikalikan dengan 20% gitu ya. Itu sebetulnya berawal dari juga cikal bakalnya dari DPP nilai lain sebetulnya ya. Oke. Nah, yang pertama menggunakan eh sorry tadi bukan PMK 61 ya, yang kendaraan bermotor PMK 65 ya. Nah, ya.
eh, penjagaan botol bekas ya, PMK 65, PMK 61 itu KMS ya. Nah, ini ya, jadi kegiatan membangun sendiri atau objek pasal 16C ya, pasal 16C ya. eh, ini objeknya adalah kegiatan membangun sendiri, yaitu kegiatan membangun bangunan baik untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha yang dilakukan secara mandiri, tidak menggunakan pengusaha jasa konstruksi gitu ya. Jadi artinya dia cari material sendiri, beli material sendiri, cari tukang sendiri, mandor sendiri gitu ya. Jadi dikerjakan oleh perusahaan yang bukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Jadi misalnya dia pabrik sepatu, ya. Pabrik sepatu terus mau nambah, oh gudangnya udah nggak cukup nih gitu ya. Atau di sini mau dibangun misalnya gedung parkir gitu ya, atau apalah yang luasnya itu minimal 200 meter persegi atau lebih, menggunakan konstruksi permanen ya kan, besi, baja, bata, semen ya, kayu ya, dan seterusnya, itu masuk dalam ruang lingkup KMS, kegiatan membangun sendiri ya. Kemudian dalam PMK 61 ini diperluas teman-teman ya. Jadi sebelumnya PMK yang berlaku itu PMK 63 tahun 2012 ya. Jadi dalam KMS yang berlaku sebelumnya itu adalah PMK 63 2012, kemudian per 1 April 2022 ya diganti dengan PMK 61 2022, itu diperluas ya. Jadi ruang lingkupnya diperluas, termasuk dalam kegiatan KMS ya, kegiatan membangun sendiri apa? Pembangunan yang dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi. Jadi dilakukan oleh pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tersebut tidak apa namanya? Tidak memungut PPN, ya. Jadi kalau misalnya pabrik sepatu tadi membangun lahan parkir, ya, gedung parkir, dia pakai pengusaha jasa konstruksi, tapi pengusaha jasa konstruksinya nggak mungut PPN, maka kewajiban KMS tetap melekat pada pabrik sepatu tadi, gitu ya. Eh, apakah pengusaha jasa konstruksinya itu non PKP atau dia PKP tapi dia tidak mungut, itu semua masuk dalam ruang lingkup KMS gitu ya. Nah, sekarang kita lihat objeknya harus 200 meter persegi atau lebih ya. Kemudian dihitung dalam satu kesatuan bangunan itu adalah apa namanya? Dalam pengerjaan 2 tahun ya. Jadi misalnya tahun pertama belum selesai dilanjutkan tahun kedua, itu dihitung satu kesatuan bangunan. Jadi bukan objek baru gitu ya. Bagaimana Pak kalau sampai lebih dari 2 tahun, 3 tahun? Nah, tahun ketiga ya, itu adalah objek baru. Nah, tahun ketiga itu adalah objek baru sepanjang memenuhi syarat yang pertama tadi. Oh, luasnya 200 meter persegi atau lebih gitu kan, bahannya permanen ya. Kemudian menggunakan bahan-bahan material seperti besi, bata ya dan seterusnya gitu ya. Dan sejenisnya, kemudian juga dilakukan bukan dalam ruang lingkup kegiatan usahanya dan seterusnya. Jadi bangunan baru dan melekat eh, persyaratan yang pertama tadi. Kemudian eh, apa namanya? Dalam rangka KMS ini ya, ini mungkin saya agak sedikit banyak di sini karena di sini lebih 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 umum nih objek ini ya. Dalam KMS ini juga yang perlu diperhatikan adalah selain luas bangunan, kemudian bahan permanen, ruang jangka waktunya gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah cara menghitungnya. Jadi cara menghitungnya itu langsung ya, menggunakan besaran tertentu 2,2% ya. 2,2% dikalikan dengan biaya per bulan yang dia keluarkan ya. Misalnya dalam suatu masa pajak nih bulan Agustus, misalnya terdapat pembelian material 80 juta, kemudian bayar tukang 40 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan misalnya dalam bulan Agustus 120 juta. Kemudian misalnya di bulan Agustus juga dibayar apa namanya? Biaya pelunasan perolehan tanah misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, yang dijadikan dasar untuk menghitung PPN KMS ini adalah hanya biaya per bulan, tidak termasuk biaya perolehan tanah gitu ya. Jadi misalnya dia mengeluarkan dalam bulan Agustus ini 1 miliar 120 juta,
yang 1 miliar itu adalah pelunasan tanah misalnya gitu ya, perolehan lahannya, maka PPN itu dikenakan sebesar 2,2% hanya dari biaya selain perolehan tanah, yaitu 120 juta. Jadi PPN-nya berapa yang dipungut? Dan disetorkan adalah 2.640.000 ya. Nah, dalam hal kita membeli material itu ada PPN-nya ya, misalnya kita beli di eh, toko material gitu ya, toko material yang PKP, kemudian dia menerbitkan faktur misalnya untuk cat gitu ya, dia menerbitkan faktur misalnya untuk pembelian besi dan seterusnya gitu ya. Maka dalam menghitung eh, PPN KMS ini, pajak-pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, ya, tidak dapat dikreditkan. Nah, kemudian dalam menghitung yang 2,2% kali 120 juta ini, kalau di dalam 120 juta ini ada PPN-nya waktu kita beli, nggak usah dikeluarin dulu, karena memang dari seluruh biaya termasuk PPN. Nah, include PPN ya. Jadi kalau di soal nanti ada PPN-nya, misalnya saya bikin mirip-mirip, pembelian material 100 juta, PPN-nya 11 juta, gitu ya. Itu nggak usah dikeluarin dulu PPN-nya. Jadi langsung waktu dia bayar ke material misalnya 111 juta, ya 111 juta itu menjadi dasar untuk penghitungan PPN KMS. Ya. Kemudian satu lagi bahwa KMS ini adalah kewajiban per masa pajak ya. Jadi per bulan. Jadi dia bukan oh, nanti nunggu selesai baru bangun gini-gini enggak gitu ya. Dia adalah kewajiban per masa pajak karena PPN ini adalah kewajiban per masa ya. Nah, jadi terutangnya sejak mulai pembangunan sampai dengan berakhirnya pembangunan tersebut ya, sampai dengan pembangunan selesai. Jadi setiap masa pajak itu adalah terutang pajak dan disetorkan kapan nyetornya ini ya. Jadi 2.640.000 ini adalah kewajiban masa Agustus ya, ini masa Agustus. Kemudian disetorkan paling lambat tanggal 15 September ya. Nah, misalnya dalam bulan Agustus, masa pajak Agustus, kegiatan membangun sendiri di Agustus, ya. PPN 2.640.000 ini disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, paling lambat ya. Paling lambat 15 September. Kalau 16 gimana Pak? Ya, kalau 16 artinya dia terlambat gitu kan. Terlambat setor nanti kena bunga. Bunga pasal 9 ayat berapa yang masa 2A ya kan? 9 ayat 2A. Eh, ini juga sebetulnya apa namanya dipersamakan dengan faktur pajak gitu ya. Jadi bisa aja dikenakan terlambat menerbitkan faktur pajak 1% kali DPP-nya yaitu berapa DPP-nya? DPP-nya adalah 120 juta gitu ya. 1% kali 120 juta. Tapi itu nggak umum gitu ya. Tapi suka ada yang mengenakan dan saya termasuk yang mazhabnya nggak setuju karena ini bukan faktur pajak, ini hanya mempunyai kedudukan yang sama dengan faktur pajak yaitu dia boleh dikreditkan ya. Jadi yang tidak boleh dikreditkan itu adalah PPN atas pembelian material ya. Tetapi yang 2.640.000 ini ya, kalau si pabrik sepatu itu adalah PKP, maka 2.640.000-nya ini boleh dikreditkan oleh si pabrik sepatu tadi. Gitu ya. Kayaknya udah cukup eh, itu poin-poinnya dari PMK 61 gitu ya. Nah, kemudian kita geser ke PMK 62 mengenai LPG tadi ya. Nah, LPG tertentu ini kan kemarin kita bahas di DPP nilai lain. Nah, di DPP nilai lain itu LPG tertentu ini terkait dengan titik serah badan, yaitu misalnya Pertamina sebagai produsen LPG gitu ya, dia menyerahkan ke agen. Nah, itu berarti Pertamina memungut PPN dengan DPP nilai lain yang kita sudah hitung 100 per 111 kali harga jual eceran. Dan Pertamina boleh mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan produksi LPG tertentu. Gitu ya. Ini contoh gitu ya. Kemudian kalau untuk agen dan pangkalan, ya, maka menghitung PPN-nya dengan PMK 62, yaitu dengan besaran tertentu. Jadi agen dan pangkalan itu tidak boleh mengkreditkan pajak masukan. Misalnya dia sewa truk, gitu ya. Kemudian dia sewa kios untuk pangkalan atau untuk agennya, gitu ya.
maka sewa-sewa itu PPN tersebut tidak dapat dikreditkan. Karena agen dan pangkalan ini menghitung PPN-nya dengan besaran tertentu. Nah, besaran tertentunya berapa? Nah, kemarin kita contohkan misalnya Pertamina menjual LPG 3 kilo gitu ya kepada agen misalnya harganya 30 juta. 30 juta berapa? 30.000 kali ya. 30.000, 30.000 ya. Nah, harga jual ecerannya berarti 30.000 gitu ya. Nah, kemudian agen misalnya menjual ke konsumen 35 bukan ke konsumen, kalau agen ke pangkalan ya. Kalau agen jual ke pangkalan misalnya 35.000 gitu ya. Nah, berarti besaran tertentunya itu adalah 1,1 per 101,1 kali selisih antara harga jual agen dengan harga jual eceran. Nah, kalau harga jual agen tadi misalnya 35.000 ya, kemudian harga jual ecerannya itu waktu beli dari Pertamina itu 30.000 gitu ya. Nah, berarti PPN atas eh, LPG 3 kilo pada titik serah agen adalah 1,1 per 101,1 ya kan dikalikan dengan 5.000 yaitu 35.000 harga jual agen dikurangi dengan 30.000 harga jual eceran ya. Nah, kemudian pangkalan juga sama ya. Pada titik serah pangkalan besaran tertentunya sama, yaitu 1,1 per 101,1 dikali selisih. Nah, selisihnya ini tapi harga jual pangkalan dikurangi harga jual eceran, gitu ya. Harga jual agen, sorry, harga jual pangkalan dikurangi dengan harga jual agen. Misalnya si pangkalan beli, tadi kan beli dari agen itu harganya 35. Nah, misalnya dia jual ke konsumen harganya 40.000 ya. Ya, jadi selisihnya sama misalnya 5.000, ya sudah. Berarti agen memungut PPN, pangkalan memungut PPN 1,1 per 101,1 kali 5.000 per tabung gitu ya. Nah, ini PMK 62. Kalau mau lihat rincian penghitungannya, teman-teman bisa buka PMK 62 gitu ya. Nah, kemudian di dalam apa namanya? Di dalam penghitungan besaran tertentu, ini tadi wajib ya, yang kalau KMS, kemudian penyerahan LPG tertentu, itu wajib menggunakan PMK besaran tertentu. Nah, kalau yang PMK 64 ya, PMK 64 ini bahasanya dapat ya. Jadi dapat, boleh milih. Jadi bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh barang hasil pertanian tertentunya rinciannya ada di PMK 64 ya. Itu bisa hasil perkebunan ya, misalnya jagung, kopi, coklat, vanili gitu ya. Macam-macam. Kemudian juga hasil hutan, rotan, kayu ya. Nah, jadi hasil perkebunan dan hasil pertanian, kemudian juga ada kelapa sawit tuh ya, TBS, tandan buah segar kelapa sawit ya, dan produk turunannya kalau nggak salah itu ada apa kernel ya, kernel atau apa ya. Kemudian kalau kelapa itu ada sabutnya ya, ada segala macamnya lah. Itu adalah barang hasil pertanian tertentu yang eh, bahasanya di sini dapat menggunakan besaran tertentu ya. Jadi menghitung PPN-nya dapat dengan besaran tertentu. Jadi dia punya hak untuk memilih, ya. Apakah si PKP yang melakukan penyerahan BKP hasil pertanian tertentu ini mau menggunakan mekanisme umum, ya kan? Yaitu tarif kali DPP, atau dia mau pakai mekanisme khusus, yaitu besaran tertentu, ya. Dia boleh milih. Nah, kalau dia memilih menggunakan mekanisme umum, ya. Nah, mekanisme umum berarti dia menghitung PPN dengan tarif normal, yaitu 11%, dikalikan dengan DPP atau harga jualnya berapa. Ya. Dan PKP tersebut dapat mengkreditkan pajak masukannya, gitu ya, kalau menggunakan mekanisme umum. Misalnya nih, apa PKP perkebunan kelapa sawit, ya, dia menjual TBS-nya kepada pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO) ya. Dia jual harga 1 miliar.
ya, harga jualnya 1 miliar, maka dia memungut PPN dengan 11%, yaitu 110 juta PPN-nya. Jadi si pabrik CPO, dia akan membayar sebesar 1.110.000.000 kepada PKP yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kan gitu ya. Nah, kemudian si perkebunan kelapa sawit, berarti dia mengungut PPN dan harus menyetorkan yang 110 juta, dan si perkebunan kelapa sawit boleh mengkreditkan pajak masukannya. Misalnya dia beli pupuk, misalnya dia beli eskavator untuk lahan, ya. Kemudian misalnya beli bibit, ya. Oh, tapi kalau bibit itu bibit kelapa sawit atau bibit hasil perkebunan, dia barang kena pajak tapi mendapatkan fasilitas dibebaskan. Jadi tidak ada PPN-nya, ya. PPN-nya dibebaskan. Kemudian misalnya pakai jasa konsultan, lah, segala macam lah, itu boleh dikreditkan pajak masukannya oleh perkebunan kelapa sawit, gitu ya. Nah, tetapi kalau si perkebunan kelapa sawit tadi memilih menggunakan besaran tertentu, dia tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Pajak masukan kebun nggak bisa dikreditkan, karena PPN-nya itu hanya dipungut sebesar 1,1% kali harga jual. Jadi kalau dia jual 1 miliar ke pabrik CPO, gitu ya, maka PPN yang dipungut itu hanya 11 juta, ya. 1,1%, ya. 1,1% dari harga 1 miliar. Benar ya? 110, ya, jadi 11 juta ya. Jadi 11 juta PPN-nya. Dan PPN yang 11 juta itu, yang mungut PPN juga bukan si kelapa sawit, bukan si perkebunan kelapa sawit, tapi yang mungut PPN adalah pabrik CPO-nya. Ya, jadi nanti fakturnya diterbitkan oleh perkebunan kelapa sawit, nanti 2 digit pertamanya adalah 05, yaitu menggunakan besaran tertentu, ya. Kemudian PPN-nya dipungut oleh eh, pabrikan kelapa sawit atau pengolahan CPO-nya, ya, si pabrik CPO-nya yang memungut PPN, fakturnya 05, gitu ya. Kemudian kapan dia harus memberitahukan? Misalnya si apa perkebunan kelapa sawit awalnya menggunakan mekanisme umum, jadi dia mengut PPN 11%, gitu ya. Kemudian dia mengkreditkan pajak masukannya, tapi di sewaktu-waktu dia pengen berubah. Oh ya, saya mau berubah deh. Enak nih cuma 1,1%, gitu ya. Dia pengen berubah menggunakan eh, besaran tertentu, maka harus diberitahukan paling lambat batas waktu penyampaian SPT, ya. Jadi batas waktu penyampaian SPT saat dia akan melaporkan besaran tertentu. Misalnya nih, di Agustus dia masih pakai eh, tarif normal, ya. Agustus 2024 dia masih pakai tarif mekanisme umum 11%, gitu ya. Kemudian, saya mau beralih nih, di Oktober saya mau beralih menggunakan besaran tertentu, maka harus diinformasikan paling lambat akhir bulan batas waktu pelaporan SPT masa tersebut. Jadi Oktober itu kan batas waktu pelaporannya akhir November, gitu ya. Jadi akhir November dia harus memberitahukan melalui surat dan atau pemberitahuan dengan langsung melaporkan SPT masa tersebut, ya. Nah, dilampirkan di SPT-nya itu, jadi disampaikan. Nah, boleh nggak beralih kembali? Nah, ini ya, jadi saya perlu jelaskan juga di PMK 64 ini, kalau awalnya dia menggunakan mekanisme umum 11%, kemudian di Oktober dia beralih menggunakan besaran tertentu, misalnya 1,1%, ya, boleh nggak? Aduh, ternyata saya nggak untung nih kalau begini, saya repot, gitu ya. Misalnya nggak bisa mengkreditkan pajak masukan, gitu ya. Kemudian juga PPN-nya dipungut langsung oleh pihak yang membeli, gitu ya. Saya pengen beralih lagi ke mekanisme umum, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi masih dikasih kesempatan dia kembali ke mekanisme umum 11%, tetapi di PMK 64 ini dikunci. Kalau si PKP perkebunan kelapa sawit, ya, dia kembali beralih ke mekanisme umum, maka harus seterusnya menggunakan mekanisme umum. Jadi dia nggak boleh balik lagi ke
besaran tertentu. Jadi gitu ya teman-teman, awalnya mekanisme umum boleh beralih ke besaran tertentu, kemudian dikasih kesempatan lagi kalau memang mau beralih ke ke mekanisme umum, monggo. Tetapi setelah kembali ke mekanisme umum, wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak diperkenankan kembali ke besaran tertentu. Jadi harus dipertimbangkan, biar nggak ini ya, konsistensinya yang dipertahankan gitu ya. Itu yang perlu saya garis bawahi di PMK 64, ya. Nah, kalau masalah tarif nanti kalau berubah 12%, maka nanti jadi 1,2 bukan 1,1 ya. Mungkin per Januari 2025 ya, tidak mendahului, tapi di undang-undang sudah di state paling lambat 1 Januari 2025 jadi 12%. Berarti besaran tertentunya jadi 1,2 ya. Nah, kemudian yang juga menggunakan besaran tertentu ya, kita lihat PMK 65 ya. Jadi PMK 65 ini adalah eh, pengusaha kena pajak ya. Pengusaha kena pajak yang di pasal 9A itu yang huruf B ya. Pasal 9A huruf B, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya. Maka dia menghitung PPN dengan besaran tertentu. Besaran tertentunya apa? Besaran tertentunya adalah 1,1% kali harga jual, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pengusaha penjualan kendaraan bermotor bekas ya, dealer-dealer mobil bekas gitu ya, di Pecenongan, Margonda, tuh Depok ya, banyak tuh ya. Nah, kalau dia PKP, maka dia wajib memungut PPN dengan besaran tertentu yaitu 1,1% kali harga jual, ya. 1,1% kali harga jual. Nanti kalau tarifnya menjadi 12%, berarti 1,2% kali harga jual. Ya, ini ada contohnya nggak sebentar? Oh, malah di depan ya ini. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ini masih cara menghitung PPN ya. Kalau nggak salah. Oh, iya. Nanti saya lengkapi deh contohnya. Mana dia? Nggak ada. Oke. Coba saya buka yang satunya ya. Kebanyakan materinya tersebar nih. Ada dua materi yang hilang nih. Enggak. Oh, ada, sorry, ada, tapi di bagian belakang ya, nanti pas penghitungan ini ya. Nggak apa-apa, ini contoh aja sebentar. Jadi kita kembali ke ini ya. Oke, nanti ada di belakang ya, di belakang contohnya.
ini ya teman-teman, nggak apa-apa ya, sekalian saya ini. Untuk kendaraan bermotor bekas kita bahas di sini aja ya. Nah, di mekanisme pengkreditan ya. Nah, di mekanisme pengkreditan, nah, kita bahas yang kendaraan bermotor bekas itu ada di sini ya. Nah, ini. Ini contohnya ya, teman-teman. Eh Sebelumnya ya, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu ya, PMK 79 itu berdasarkan Undang-Undang 42 2009 ya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 42 2009 diatur dalam pasal 9 ayat 7A ya, bahwa pengusaha kena pajak tertentu yang melakukan kegiatan usaha tertentu dapat mengkreditkan pajak masukan dengan eh, pedoman Menteri Keuangan. Pasal 9 ayat 7A ini kemudian dengan Undang-Undang HPP dihapus. Kemudian digeser di pasal 9A. Nah, di pasal 9A ini PMK-nya yang ngatur adalah 65. Dia akan mencabut PMK 79 yang mengatur mengenai eh, PKP tertentu melakukan kegiatan tertentu berdasarkan pasal 9 ayat 7A. Jadi dihapus semuanya, diganti dengan pasal 9A dan PMK 65. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut PPN dan menyetor dengan besaran tertentu. Besaran tertentunya adalah 1,1% kali harga jual. Nah, 1,1% ini sebetulnya perhitungan dari 10% dikalikan dengan tarif. Nah, jadi dia sudah memperhitungkan pajak masukan di sini gitu ya. Dan sehingga pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, dia tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Contohnya ya, di sini ada PT Mobile Legend misalnya ya. PT Mobile Legend ini adalah PKP yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor bekas ya, transaksi selama bulan Juni 2022 misalnya menjual 4 kendaraan dengan total harga 780 juta. Kemudian dia misalnya punya sewa ruko ya untuk showroomnya ya. Dia punya PPN masukan di bulan Juni ini misalnya 2.750.000 ya, yaitu dari sewa ruko sebesar 25 juta. Kemudian untuk perawatan mobil bekas tadi dia beli sampo ya kan, beli oli dan seterusnya misalnya dia punya pajak masukan 715.000. Nah, kemudian pertanyaannya berapa PPN yang harus disetorkan ke kas negara oleh PT Mobile Legend gitu ya. Ingat, PPN itu adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan ya. Jadi pajak PPN yang disetor itu adalah PK kurang PM. Ya. Kita hitung PK-nya dulu ya. Nah, pajak keluarannya itu adalah dipungut PPN 1,1% kali harga jual. Oh, dia harga jualnya di bulan Juni 780 juta. Berarti 1,1% kali 780 juta, dia harus mengungut PPN dari pembeli adalah 8.580.000. Nah, kemudian pajak masukannya berapa? Pajak masukannya nol. Karena apa? Karena di dalam pasal 9A diatur pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Berarti yang harus disetor ke kas negara adalah PK 8.580 dikurangi 0 PM-nya. Berarti yang disetor adalah 8.580.000 gitu ya. Oke, ini mengenai penghitungan eh, PPN besaran tertentu sehubungan dengan PMK 65, penyerahan kendaraan bermotor bekas gitu ya. Nah, sekarang kita bergeser lagi ke objek PPN yang menggunakan besaran tertentu ya, yaitu PMK 67 ya. Di PMK 67 ini eh, terkait dengan penyerahan jasa agen asuransi, pialang asuransi dan pialang reasuransi ya. Nah, berapa PPN-nya? 1,1% dikalikan dengan komisi yang diterima gitu ya. Nah, kalau ini yang dibayarkan kepada agen asuransi. Kalau kepada pialang asuransi atau pialang reasuransi, besarannya adalah 2,2% gitu ya.
Jadi langsung aja berapa komisi yang diterima kalau agen asuransi 1,1 ya. Kalau eh, pialang asuransi ya 2,2% gitu ya. Nah, kemudian yang juga menggunakan penghitungan besaran tertentu ini adalah untuk penjualan penyerahan aset kripto ya. Nah, penyerahan aset kripto ini juga dibagi dua, yaitu apakah dia pedagang fisik aset kripto atau dia pedagang bukan pedagang fisik aset kripto. Saya juga nggak tahu barangnya kayak apaan ya. Mungkin ada ini ya. Jadi dia mungkin agennya atau apanya segala macam lah yang mau yang inilah yang menjualkan aset kripto tapi bukan pedagang fisiknya gitu ya, bukan bukan pemilik utamanya gitulah ya kali ya. Nah, pokoknya kalau dia pedagang fisik aset kripto, nanti coba baca di PMK-nya, saya juga belum baca detail PMK-nya, tapi intinya kalau dia masuk dalam kriteria pedagang fisik aset kripto ya, nah, PPN-nya itu yang dipungut adalah 1% kali tarif PPN dikalikan nilai transaksi. Ya. Tapi kalau dia bukan pedagang fisik, maka PPN-nya adalah 2% kali tarif PPN yang 11% kali nilai transaksinya. Ya. Nanti bisa diperdalam kalau teman-teman bergerak di bidang ini ya. Nah, kemudian emas perhiasan. Nah, kalau emas perhiasan, ini dibagi dua. Apakah dia diserahkan oleh pabrikan atau oleh pedagang emas perhiasan? Nah, kalau diserahkan oleh pabrikan, ya, pabrikan ini kan biasanya jualnya kepada pedagang emas perhiasan, ke toko-toko emas gitu ya. Maka kalau pabrikan ini menyerahkan kepada pedagang emas perhiasan, ya, eh, maka PPN-nya adalah 1,1% kali harga jual, gitu ya. Nah, jadi penyerahan emas perhiasan ini kan bisa yang dilakukan oleh pabrikan ini bisa diserahkan kepada pabrikan lainnya juga. Bisa jadi pabrikan lainnya tuh beli dari pabrik emas lainnya ya. Jadi pabrikan A ya, kemudian bisa jadi dia menjual emas perhiasan kepada pabrikan B. Nah, kalau sepanjang diserahkan oleh pabrikan, maka PPN-nya adalah 1,1% kali harga jual, gitu ya. Tapi kalau pabrikan ini langsung menjual ke konsumen, PPN-nya beda, yaitu 1,65% kali harga jual, ya. Ya, jadi misalnya tetangganya ya itu di kompleks itu ada tahu nih sini ada pabrikan dia beli atau tetangganya ya kerja di pabrikan emas perhiasan dia beli langsung ya itu boleh misalnya diperbolehkan gitu ya. Maka PPN-nya itu 1,65% kalau pabrikan emas perhiasan tersebut menjual langsung ke konsumen. Nah, ini teman-teman bisa buka di PMK 68 2023 gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada penyerahan emas perhiasan yang diserahkan oleh pedagang emas perhiasan. Nah, ini kita lihat nih. Ternyata pedagang emas perhiasan itu bisa juga dia memproduksi emas. Jadi dia pedagang emas perhiasan, tapi dia bisa jadi apa namanya? Berfungsi sebagai pabrikan, ya. Indikasinya apa? Kalau pedagang emas perhiasan ini mempunyai faktur pajak pembelian ya atau faktur pajak masukan dari pabrikan, ya, maka saat dia menyerahkan emas perhiasan kepada konsumen, kepada pembelinya, dia memungut PPN-nya 1,1%. Ya. Tetapi kalau dia tidak mempunyai faktur pajak masukan atau pembelian dari pabrikan, maka toko emas ini atau pedagang emas perhiasan, dia memungut PPN-nya 1,65% kali harga jual. Karena apa? Dipersamakan dengan dia sebagai pabrik. Ya, jadi pabrik langsung ke konsumen kan 1,65 nih, sama ya pabrikan langsung ke konsumen 1,65. Nah, kalau pedagang emas perhiasan juga langsung ke konsumen, tapi dia tidak punya pajak masukan terkait dengan barang yang diserahkan, ya, berarti dia itu memproduksi sendiri. Kalau dia memproduksi sendiri, berarti dia eh, berfungsi atau bertindak selaku pabrikan. Maka tarifnya 1,65%. Ya. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa yang diatur dalam PMK tersendiri gitu ya.
terkait dengan kegiatan usahanya. Nah, namun ada satu PMK ya yang meliputi 5 jasa kena pajak tertentu ya. Jadi di dalam pasal 9A itu kan ada penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu. Nah, BKP tertentu tadi sudah dibahas, ada yang emas perhiasan, ada yang hasil pertanian tertentu ya, kemudian aset kripto gitu ya. Eee, Kemudian sekarang yang khusus 5 JKP tertentu, itu diatur dalam PMK 71 2022 ya. Di sini ada jasa pengiriman paket pos ya. Nah, jasa pengiriman paket pos ini PPN-nya adalah 1,1% kali jumlah tagihan ya. Misalnya tagihannya 1 juta, ya PPN-nya berarti berapa? 11.000 gitu ya. PPN-nya berarti 11.000. Kalau tagihannya 1 juta, berarti PPN-nya 11.000 gitu ya. Kemudian Biro Perjalanan Wisata ya, atau agen perjalanan wisata. Nah, dia juga PPN-nya 1,1% kali tagihan ya. Misalnya kita perusahaan menggunakan biro perjalanan wisata tertentu ya untuk melakukan gathering atau outbound lah perusahaan, misalnya tagihannya 100 juta gitu ya. Maka si biro perjalanan wisata tadi atau agen perjalanan wisata, dia memungut PPN-nya sebesar 1,1% kali 100 juta ya. Misalnya jadi berapa? Eh 1.100.000 ya, 1.100.000 gara-gara PPN 11% ya. 1.100.000. Jadi si perusahaan yang melakukan eh, yang menggunakan jasa biro perjalanan wisata, dia akan membayar 100 juta plus 1.100.000 ya. Jadi 100 juta 101.100.000 gitu ya. 101.100.000 dia bayarnya ya. Jadi PPN-nya 1.100.000 dipungut oleh biro perjalanan wisata. Demikian juga untuk jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding gitu ya. PPN-nya 1,1% kali jumlah tagihan. Misalnya untuk pengurusan transportasi, eh, apa namanya, pengiriman barang, penyewaan gudang ya, kemudian ongkos angkutnya lah sebagainya ya. Misalnya ditagih 10 juta, ya udah berarti PPN-nya 1,1% kali 10 juta. Ya. Nah, tapi teman-teman ingat, kalau untuk jasa pengurusan transportasi ini, freight forwarding ya, itu kalau terkait dengan barang yang akan diekspor, ini masuk ekspor jasa. Jadi PPN-nya 0% ya. Jadi kita perhatikan kalau jasa freight forwarding ini dalam rangka eh, barang ekspor ya, pengurusan barang ekspor ya, misalnya ambil dari gudang, dari kawasan berikat, kemudian dibawa sewa tempat atau sewa mobil ya, diurus oleh pengusaha jasa transportasi ini atau freight forwarding. Itu maksudnya ekspor jasa, teman-teman. Jadi PPN-nya kita mengutnya nol ya. PPN-nya mengutnya 0%. Tapi dia boleh mengkreditkan ya. Misalnya dia sewa mobil, ada PPN masukannya, itu boleh dikreditkan. Gitu ya. Karena jasa freight forwarding yang terkait dengan barang ekspor, itu masuk definisi ekspor jasa di PMK 32, yaitu jasa yang melekat pada barang bergerak yang akan dikeluarkan ke daerah, keluar daerah pabean. Ya. Kemudian yang juga masuk dalam PMK 71 ini adalah jasa pemasaran ya dengan media voucher ya, atau penyelenggaraan layanan transaksi terkait dengan media voucher, program loyalitas konsumen, penghargaan pelanggan, ya, dikasih voucher gitu ya. Nah, itu semua terutang PPN juga dengan besaran tertentu 1,1% kali harga jual vouchernya, ya. Nah, kemudian ya, yang kelima, jadi ada 5 JKP tertentu yang diatur dalam PMK 71, ya. Yang terakhir, yang kelima itu adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan.
Jadi yang dikenakan PPN itu perjalanan lainnya ya, dalam satu kesatuan perjalanan ibadah keagamaan ya. Ya, contohnya yang ini misalnya umroh gitu ya. Oh, yang gampang ya, misalnya umroh, kemudian ada paket plus Turki, ada paket Mesir ya, Qatar, macam-macam ya, untuk lebih mengenal misalnya sejarah Islam gitu ya, ke Spanyol misalnya ya. Nah, kalau tagihannya bisa dirinci ya, dipisah. Jadi tagihannya dirinci, dipisah. Jadi dirinci ini maksudnya dirinci, oh perjalanan ke tempat lainnya sekian, perjalanan ibadah keagamaannya sekian, itu bisa dirinci ya. Misalnya ditagihkan 100 juta, kemudian bisa dirinci. Oh perjalanan ibadah keagamaannya, umrohnya itu misalnya ke Arab, Saudi, kemudian Mekah, Madinah, dan dalam rangka itu semua tagihannya adalah 40 juta, bisa dirinci, termasuk ongkos pesawat pergi pulangnya bisa dikasih proporsional gitu ya, untuk dibagi dua misalnya, itu 40 juta. Tetapi eh, perjalanan lainnya ya ke tempat lainnya itu misalnya 60 juta ya. Itu misalnya tagihannya dirinci ya, misalnya tagihannya dirinci, maka dia bisa mengkreditkan pajak masukan, bukan, maka dia menghitung PPN-nya 1,1% ya. 1,1% dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan eh, perjalanan ke tempat lainnya, yaitu yang 60 juta. Itu bisa dirinci gitu ya. Bisa dirinci porsi ibadah keagamaan perjalanannya itu 40 juta, kemudian perjalanan ke tempat lainnya itu 40 juta, maka PPN-nya adalah 1,1% kali perjalanan ke tempat lainnya yang 60 juta. Ya. Tapi kalau nggak bisa dirinci, misalnya tagihannya adalah 100 juta, ya, tagihannya 100 juta, itu merupakan perjalanan ibadah umroh plus, pelesiran Turki, Qatar, dan sebagainya. Pokoknya tagihannya totalnya 100 juta, maka PPN-nya itu dibagi dua, 0,55% kali 100 juta. Ya, jadi bisa dirinci atau tidak bisa dirinci. Kalau bisa dirinci ya 1,1% dari yang khusus perjalanan lainnya aja, gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dirinci ya langsung 0,55% kali 100 juta. Itu teman-teman ya terkait dengan 5 JKP tertentu yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, ini saya kasih sedikit perbandingan aja. Kalau kita menghitung PPN dengan DPP nilai lain, ya, dan juga menghitung dengan besaran tertentu, perbedaannya di sini ya. Kita lihat, kalau kita menghitung PPN dengan DPP nilai lain, misalnya ada penyerahan jasa 1 juta. Kemudian menghitung PPN-nya dengan DPP nilai lain. DPP nilai lainnya misalnya 10%, ya. Berarti DPP-nya berapa? DPP-nya adalah 10% kali 1 juta, yaitu 100.000. Kemudian PPN-nya berapa? PPN kan tarif kali DPP, ya. Tarif 11% kali DPP, maka PPN-nya adalah 11.000. Jadi PPN-nya 11.000 yang dipungut, dan si penjual atau yang menyerahkan jasa kena pajak itu dapat mengkreditkan pajak masukannya. Nah, kalau besaran tertentu misalnya, ya, besaran tertentu misalnya penyerahan jasa kena pajaknya 1 juta. Kemudian besaran tertentunya 1,1% gitu ya. Misalnya jasa pengiriman paket gitu ya, jasa pos ya, tagihannya 1 juta, maka besaran tertentunya 1,1%, PPN-nya adalah 1,1% kali 1 juta, jadi sama dengan 11.000, tapi si pengusaha jasa tadi tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, eh, kalau ada yang mau ditanyakan monggo gitu ya, sambil kita jalan ya. Untuk hubungan istimewa, ini kenapa PPN diperlukan? Karena bisa jadi dalam suatu transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, itu harganya nggak wajar gitu ya. Tetapi kalau memang eh, agak dilema kalau ini adalah transfer pricing sebetulnya kan, transfer pricing haram? Enggak.
Transfer pricing itu normal, harga transfer kan gitu transfer pricing. Cuma kalau dipengaruhi hubungan istimewa, apakah dia harganya menjadi istimewa gitu kan, menjadi murah atau dimahalkan atau bagaimana, tergantung tax planning-nya gitu ya. Nah, kalau dipengaruhi bunga istimewa, Ditjen Pajak punya kewenangan untuk untuk menyesuaikan dengan harga pasar wajar. Itu prinsipnya, gitu ya. Jadi, Ditjen Pajak bisa menyesuaikan harga jual atau penggantian kalau dia dipengaruhi dengan hubungan istimewa sehingga harga pasarnya itu atau harga transfernya itu menjadi nggak wajar, gitu ya. Nah, untuk hubungan istimewa ya, itu sama di PPh ataupun PPN ya. Kalau di PPN di pasal 2, kalau di PPh pasal 18 ya. Nah, hubungan istimewa ini kan penyertaan ya, bisa berupa kepemilikan, penyertaan modal, saham ya, atau apa namanya, kepemilikan eh 25% atau lebih. Jadi minimal 25% itu ada hubungan istimewa. Ya. Jadi nanti ada tiga sebenarnya hubungan istimewa ya. Hubungan istimewa itu pertama hubungan kepenyertaan ya 25% atau lebih. Kemudian yang kedua adalah hubungan perkawinan atau darah, perkawinan atau semenda gitu ya. Hubungan perkawinan atau hubungan darah atau semenda. Nah, semenda ini karena hubungan perkawinan gitu ya. Hubungan darah atau kekeluargaan atau hubungan eh, apa namanya, perkawinan itu semenda. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kombinasi ya, kombinasi antara kepemilikan dengan hubungan darah atau semenda tadi gitu ya. Nanti kita lihat. Kira kita ke penyertaan 25% atau lebih dulu gitu ya. Nah, untuk penyertaan 25% atau lebih langsung atau tidak langsung. Nah, kita perhatikan di bagian ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca definisinya ya, tapi saya ingin menggambarkan eh, pemahamannya saja melalui visual ya. Ini misalnya PTA ya, dia punya saham di B 100% ya. Maka PTA itu memiliki kepemilikan di B itu 100%. Jadi dia kan 25% atau lebih. Jadi A dan B ini ada hubungan istimewa, yaitu hubungan langsung, ya kan? Nah, kemudian si B ini punya saham di C, punya kepemilikan 50% di C misalnya, gitu ya. Nah, berarti kan si B ya punya hubungan langsung istimewa secara langsung ke C ya. Nah, sedangkan si A dengan C ada hubungan istimewa enggak? Nah, ya kan? Antara A dan C itu ada hubungan istimewa karena kalau 100% ke B, kemudian B punya 50% ke C, berarti kan si A juga punya akses 50% ke C walaupun tidak langsung yaitu melalui B, kan gitu. 100% kali 50% berarti si A punya hubungan tidak langsung ke C 50%. Jadi penyertaan ini 25% atau lebih langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, kemudian si A ini juga punya saham misalnya 25% di D. Berarti A dan D kan ada hubungan langsung juga, hubungan istimewa ya. Penyertaan 25% atau lebihnya masuk dia gitu ya. Kemudian bagaimana dengan D dan C ini? Ya. Nah, D dan C ini kan eh tidak ada hubungan kepemilikan, gitu ya. Tetapi D dan C ini adalah berada di dalam penguasaan yang sama oleh si A, ya. Jadi walaupun D dan C tidak ada saling memiliki, tetapi C dan D ini berada dalam penguasaan pemilik yang sama. Jadi kalau berada dalam penguasaan manajemen yang sama, dia juga dianggap mempunyai hubungan istimewa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, kalau hubungan keluarga sedarah atau semenda itu garis keturunan ke atas ke bawah ke samping 1 derajat ya. Kalau hubungan darah ke atas itu orang tua, kalau semendanya adalah mertua. Nah, kalau ke bawahnya itu anak,
hubungan darah, berarti semendanya adalah anak tiri karena hubungan perkawinan, gitu ya. Kemudian ke kanan kirinya kakak ipar, kakak atau ipar atau adik atau ipar, ke kanan ke kiri gitu ya. Ini adalah hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedara atau semenda. Nah, kemudian yang ketiga itu kombinasi ya. Kombinasi ini teman-teman bisa buka di penjelasan sebetulnya, adanya di penjelasan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH kalau nggak salah ya. Nah, di dalam pasal 18 ayat 1 di bagian penjelasannya bisa jadi hubungan istimewa itu kombinasi antara kepemilikan ya dengan hubungan darah. Ya, misalnya PTA itu dimiliki oleh Mr. Salim gitu ya. Sedangkan PTB itu dimiliki oleh Salim Junior atau anaknya Salim gitu ya. Maka antara A dan B, walaupun tidak ada hubungan kepemilikan, tetapi mereka terhubung dengan hubungan darah gitu ya. Jadi kan kombinasi gitu ya. Nah, itu maka antara A dan B perusahaannya itu juga mempunyai hubungan istimewa karena A milik bapaknya sedangkan si B milik anaknya gitu ya. Itu kombinasinya. Oke, ini mengenai hubungan istimewa, teman-teman. Tapi kalau hubungan istimewa ini terkait dengan transfer pricing lokal atau penyerahan dalam negeri, yang PPN ini kan dalam negeri. Kalau ekspor kan PPN-nya 0% ya. Nah, kalau dalam negeri, ya terus terang aja, kalau dari sudut keadilan yang komprehensif ya, itu DJP juga tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Misalnya PTA menyerahkan barang kepada PTB yang ada hubungan istimewa. Harganya misalnya 100 juta, padahal harga pasarnya 150 juta misalnya gitu ya. DJP misalnya mengkoreksi di A, oh Anda DPP-nya harusnya naik dari 100 ke 150 gitu ya. Tapi si B kan juga gitu dong. Si B yang beli kan PPN-nya masukannya sebetulnya 11% dari 100 juta misalnya. Padahal dia boleh dong mengkreditkan 11% dari 150 kan gitu. Nah, itu pajak masukannya dikoreksi nggak di B gitu ya. Kalau dikoreksi ya berarti equal, nggak apa-apa. Misalnya si PTA di adjust harganya DPP-nya menjadi 150 juta, PPN-nya 11% kali 150 juta gitu ya. Sedangkan si B kan awalnya hanya mengkreditkan 11 juta ya kan dari eh, PPN DPP yang 100 juta. Padahal dia kan sudah disesuaikan. Harusnya bisa dong mengkreditkan pajak masukannya 11% kali 150 juta. Nah, itu harusnya dikasih data untuk dilakukan koreksi negatif eh, pajak masukan di PTB-nya selaku pembelinya. Demikian juga biaya, ya kan? Bagi si B, biayanya itu boleh dong jadi pembeliannya 150 juta kan gitu. Jadi boleh membebankan biaya 150 juta karena dikoreksi di penjualannya si A menjadi 150 juta juga. Jadi itu ada hubungan dua sisi. Kalau lokal sebetulnya saling ngebalance gitu ya, saling ngebalance. Jadi harus equal treatmentnya. Kalau enggak, ya kalau enggak DJP hanya mengkoreksi A, gitu ya, nggak usah nyebut DJP deh. Kalau instansi perpajakan itu mengkoreksi di A, gitu ya, maka kalau kita challenge di pengadilan pajak, ya akan dicari si B-nya gimana perlakuannya DJP, gitu ya. Kalau ternyata perlakuannya berbeda, di sana nggak dikoreksi, ya atau tidak ada data, misalnya kita memberikan data, sudah disampaikan data kepada KPP yang wilayah kerja yang meliputi B, ya. Nah, itu bisa harus dikoreksi negatif atau si B boleh melakukan pembetulan SPT dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini mengenai hubungan istimewa sedikit aja. Kemudian kita sekarang masuk ke saat dan tempat pajak terutang ya. Nah, pasti saat pajak terutang ya. Jadi saat pajak terutang itu adalah munculnya utang pajak, ya kan? Saat mulainya timbulnya utang pajak yang harus diterbitkan faktur pajak, ya. Nah, untuk saat terutangnya pajak, ya, ini pasal 11, teman-teman bisa buka PPN pasal 11, itu tergantung objeknya, ya. Kan objeknya itu ada 10, ya kan? 8 ada di
pasal 4 ayat 1 huruf A, dan kemudian ada 16C dan ada 16D, ya. Kemudian eh, faktur pajak ya atau saat terutang itu prinsipnya adalah saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, tapi dalam hal apa namanya pembayaran diterima sebelum adanya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka saat terutang itu adalah saat diterimanya pembayaran. Ya, jadi kalau ada penyerahan duluan, maka saat terutang adalah saat penyerahan. Ya, baik BKP maupun JKP. Tetapi misalnya belum ada penyerahan, tapi kita selaku penjual sudah nerima uang, DP atau dilunasi di awal, barang belum diserahkan, jasa belum diserahkan, maka saat terutang itu munculnya adalah pada saat dia menerima pembayaran, gitu ya. Nah, mungkin biar langsung saja kita langsung ke objek-objeknya ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean ya. Ini saat terutang untuk penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Yang pertama adalah penyerahan BKP berwujud dulu ya. Ini adalah penyerahan barang kena pajak berwujud yang merupakan barang bergerak dan non konsinyasi. Jadi teman-teman udah bayangan ya konsinyasi kemarin kita sudah bahas walaupun di contoh-contoh soal review-review soal terkait dengan penyerahan konsinyasi. Nah, sekarang kita masuk yang non konsinyasi. Jadi ini bukan penyerahan konsinyasi, barang kena pajak yang diserahkan adalah barang bergerak. Oke, kapan saat terutangnya? Nah, saat terutangnya itu prinsipnya adalah saat barang kena pajak tersebut langsung diserahkan kepada pembeli, gitu ya. Nah, ini untuk penyerahan langsung, penjualan langsung ya, langsung diterima oleh pembeli ya. Atau kalau melalui perwakilan, barang tersebut sudah diserahkan kepada pihak ketiga atas nama pembeli. Jadi barang sudah diserahkan, kemudian eh, harus dibuatkan faktur pajak, gitu ya. Tapi kembali prinsipnya di dalam pasal 11 sudah diatur kalau uangnya diterima duluan ya saat terutang adalah saat diterimanya pembayaran gitu ya. Nah, ini eh, berlaku yang klausul yang tadi gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi normal misalnya penyerahan barang kena pajak duluan, saat terutang adalah kapan? Saat barang tersebut langsung diserahkan kepada pembeli atau pihak ketiga atas nama pembeli. Nah, kalau pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri ya atau dari penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang, maka penyerahan itu atau penyerahan BKP terutang pada saat diserahkan langsung kepada penerimanya ya apakah pemberian cuma-cuma pemakaian sendiri atau saat penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau dan sebaliknya ya. Nah, itu kalau diserahkan langsung gitu ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan juru kirim? Nah, kalau menggunakan juru kirim berarti saat terutang itu adalah saat BKP diserahkan pada juru kirim ya, nggak usah nunggu diterima oleh pembelinya. Jadi pada saat barang diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan, otomatis itu sudah terjadi penyerahan dan wajib dibuatkan faktur pajak karena sudah terutang. Ya, kalau memang tidak diketahui ya, misalnya dalam rangka pemeriksaan, nggak tahu kapan pembelinya datang, kapan diserahkan barang, kapan dikirim ke juru kirim, misalnya dalam pemeriksaan, maka di sini diatur ya, di sini diatur di eh, apa namanya PMK-nya ya diatur bahwa saat terutang itu kalau misalnya sudah dicatat sebagai piutang atau penghasilan oleh pihak yang menyerahkan BKP dan atau JKP gitu ya atau sudah diterbitkan faktur penjualan ya. Nah, kalau di PSAK 23 kalau nggak salah dulu ya itu saya pernah membahas di persidangan ya. Kalau kapan sih diakui sebagai piutang atau penghasilan itu kan dulu debatnya ada ini kalau hal normal sih gampang ya penyerahan barang atau jasa itu bisa diketahui identifikasi gitu ya.
Tapi kalau untuk industri tertentu kadang-kadang saat pengakuan piutang atau penghasilan itu bisa berbeda ya. Nah, kalau kita kembalikan ke PSAK 23 ya, artinya saat piutang ya atau saat diakui piutang atau penyerahan atau penjualan atau penghasilan atau diterbitkan faktur kalau sudah bisa diidentifikasi dengan pasti ya, bisa diidentifikasi dengan pasti, maka bisa diakui sebagai piutang atau penjualan. Nah, yang jadi masalah untuk industri tertentu kalau dulu kasusnya itu adalah pemasangan iklan di televisi ya. Nah, itu bisa berubah tuh, ya, bisa berubah. Kenapa? Ya, itu juga saya baru tahu di persidangan ya. Kalau kita kan misalnya kontrak antara agen iklan dengan TV itu sudah ketahuan lah, sudah kontrak sekian harus tayang. Nah, misalnya dalam kondisi tertentu harus ada breaking news gitu ya. Nah, kemudian iklannya nggak jadi tayang. Nah, itu berarti belum bisa diprediksi dengan pasti kata wajib pajak gitu ya. Kalau saya tetap berpatokan di kontrak itu sudah bisa diprediksi dengan pasti gitu ya. Nah, kalau ada hal tertentu itu adalah force majeure gitu ya. Force majeure itu tidak bisa dianggap sebagai eh, suatu kepastian, namanya juga force majeure gitu ya. Nah, itu debatnya di situ nanti gitu ya. Nah, kalau kita dalam rangka pemeriksaan gitu ya, kemudian tidak bisa diketahui kapan diserahkan barang, ya kita lihat kapan dicatat sebagai penjualan atau penghasilan. Ya, ini adalah kondisi tertentu yang D ya, yang D ini adalah kondisi tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke penyerahan barang kena pajak yang kedua, dia adalah barang kena pajak berwujud, tetapi barangnya tidak bergerak atau aktiva tetap, gitu ya. Nah, kalau dia BKP tidak bergerak ya, BKP berwujud tapi merupakan BKP tidak bergerak, maka saat terutang itu adalah saat penyerahan hak untuk menggunakan ya, untuk menguasai BKP apakah secara hukum atau secara nyata kepada pembeli. Nah, di sini ditekankan mana yang lebih dahulu ya, apakah secara de jure-nya ya, secara hukumnya misalnya oh bukti kepemilikan sudah beralih ada sertifikatnya ya, atau secara nyatanya sertifikat sih belum dimiliki, tetapi si pembeli ini sudah bisa buka toko gitu ya, sudah menempati, sudah pasang iklan misalnya dan sebagainya. Itu berarti kan sudah ada penyerahan barang kena pajak secara nyata, walaupun belum secara hukum. Ya. Jadi kalau PPN menganut mana yang lebih dahulu, apakah secara hukum atau secara nyata? Contohnya nih ya, contohnya misalnya PT Properti Indonesia, ya. PT Properti di sini ada contoh nggak? Oh nggak ada. Ya. Kemarin saya pernah bikin ya. Cuma materinya tergantung ingatnya ya. Misalnya PT Properti Indonesia itu menyerahkan menjual lah, menjual ruko misalnya, menjual ruko kepada eh, Tuan B ya. Misalnya PT Properti Indonesia menjual ruko harganya 1 miliar misalnya ya. DPP-nya harga jualnya 1 miliar. Maka total PPN-nya itu kan 110 juta kan, total PPN-nya 110 juta. Di situ bisa dibagi-bagi. Kalau pertanyaannya kapan faktur pajak harus dibuat? Nah, berarti kita lihat misalnya pada saat eh, apa namanya 1 bulan setelah kontrak tanda tangan, misalnya kontrak ditandatangani 10 Agustus gitu ya. 1 bulan setelah kontrak wajib bayar DP misalnya 20%. Nah, jadi pada tanggal 10 Agustus tanda tangan kontrak, 10 September bayar DP berapa? 200 juta ya. Kalau pertanyaannya kapan harus buat faktur, ya pada saat diterima DP 200 juta buat faktur kan gitu. DPP-nya berapa? 200 juta. Kemudian eh, pembeli misalnya cash keras gitu ya, cash keras dia harus menyetor angsuran misalnya 100 juta setiap bulan ya. Nah, kalau pertanyaannya harus dibuat faktur berarti 10 September itu buka faktur DPP 200 juta.
Oktober buka faktur DPP 100 juta, November juga sama, Januari, Februari sampai lunas. Misalnya lunas di September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Mei lah ya, Mei. Jadi Mei 2025 itu lunas gitu ya. Mei 2025 lunas. Nah, tetapi di bulan Januari ya atau di Desember lah ya, misalnya ternyata di Desember si pembeli ya dalam rangka menyambut akhir tahun dan tahun baru ya, ternyata di bulan Desember si pembeli sudah menempati ruko ya. Sudah menempati ruko padahal lunasnya nanti bulan Mei 2024 ya. Jadi secara di nya belum ada beralih kepemilikan karena belum lunas, belum dikasih bukti kepemilikannya gitu ya. Nah, pertanyaannya kapan si PT Developer Indonesia ini harus menerbitkan faktur pajak dengan total DPP 1 miliar? Apakah pada saat DP, pada saat ngangsur, pada saat dia menempati ruko, atau pada saat nanti lunas di Mei 2025 gitu kan? Nah, kalau mengacu kepada penjelasan yang poin 2 ini, maka di bulan Desember, misalnya tanggal 10 Desember dia boleh menempati, maka di 10 Desember itu kan sudah terjadi penyerahan barang, ya kan? Karena si pembeli sudah menguasai itu properti, rukonya sudah bisa ditinggali, dia sudah bisa jualan, dia sudah bisa beriklan gitu ya. Nah, jadi secara de facto dia sudah tinggal di situ, dia sudah berjualan di situ, berarti sudah ada penyerahan BKP, ya kan? Nah, kembali ke konsep awal pasal 11, mana yang lebih dahulu? Apakah penyerahan barang atau penyerahan atau diterimanya pembayaran? Nah, lunasnya sih nanti bulan Mei, tapi dia sudah menerima barangnya. Nah, berarti di tanggal 10 Desember si PT Developer Indonesia harus menerbitkan faktur dengan DPP 1 miliar. Ya, DPP-nya 1 miliar dikurangi dengan uang yang sudah diterima, uang muka yang diterima. Ya, nah, jadi di tanggal 10 Desember dia buat faktur DPP-nya adalah 1 miliar dikurangi DP bulan September 200 juta ya. Kemudian di bulan Oktober November masing-masing 100 jadi juga 200. Jadi total uang yang sudah diterima sebelum Desember itu adalah 400 juta. Maka di bulan Desember PT Developer Indonesia menerbitkan faktur dan DPP berapa? 600 juta gitu ya. Jadi harus walaupun belum lunas ya. Nah, walaupun belum lunas dia harus menerbitkan faktur dengan DPP 600 juta dan PPN-nya 66 juta gitu ya. Nah, nanti setelah Januari, Februari sampai dengan Mei 2025 itu sudah tidak ada lagi penyerahan yang terutang PPN. Jadi sudah dibuatkan faktur di Desember 2024. Itu gambarannya ya, teman-teman, kalau untuk penyerahan BKP berwujud yang merupakan barang tidak bergerak. Nah, kemudian sekarang mengenai penyerahan BKP yang tidak berwujud ya. Untuk mudahnya ya, karena saya suka makan, contohnya adalah bebek selamat lah ya. Nah, penyerahan bebek selamat itu ada merek dagang bebek selamat gitu ya, itu adalah BKP tidak berwujud, ya kan? Kemudian diserahkan kepada pengusaha lain yang pengen buka resto bebek selamat misalnya, gitu ya. Maka di situ ada penyerahan BKP tidak berwujud. Nah, penyerahan BKP tidak berwujud ini kan penyerahan yang terutang PPN juga ya. Kalau menyangkut omset BKP tidak berwujud ini lebih dari 4,8 miliar, dia wajib PKP. Tapi kalau dia hanya dari jasa restoran, ya restoran ini kan non BKP sehingga tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Yang dikukuhkan PKP itu kalau dia melakukan penyerahan BKP tidak berwujudnya. Ya. Nah, untuk penyerahan BKP tidak berwujud, kapan saat terutangnya? Ya, nah, saat terutangnya adalah saat harga atas penyerahan BKP tidak berwujud tersebut itu diakui sebagai piutang atau penghasilan. Jadi si Tuan Selamat selaku pemilik merek dagang itu sudah nagih, Tuan B, gitu ya. Ini tagihannya untuk bayar royaltinya misalnya 100 juta, gitu ya. Nah,
Kalau sudah diterbitkan faktur oleh Tuan Selamat kepada Tuan B, maka itu sudah diakui adanya penyerahan BKP tidak berwujud gitu ya. Tapi kalau tidak bisa diketahui kapan penyerahannya gitu kan, kapan diterbitkan faktur dan sebagainya, tapi ada tanda tangan kontraknya, maka kembali ke tanggal kontrak ya. Saat kontrak ditandatangani, maka dia sudah terutang. Kalau kita tidak bisa identifikasi mengenai penerbitan faktur penjualan, atau tidak bisa dilihat kapan dicatat sebagai piutang atau penghasilan ya, dan tentu saja ini berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten ya. Nah, ini untuk penyerahan BKP tidak berwujud ya. Ini kita masih penyerahan BKP ya teman-teman. Jadi penyerahan BKP itu dibagi dua besar, konsinyasi non konsinyasi. Kemudian yang non konsinyasi itu kita bagi penyerahan BKP berwujud barang bergerak, barang tidak bergerak, kemudian BKP tidak berwujud ya. Nah, kemudian terkait dengan penyerahan BKP ini juga kan ada objeknya ya di pasal 1 ayat 1 ya, yaitu berupa persediaan dan aktiva yang menunjukkan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, kan gitu. Nah, ini aktivanya kita asumsikan memenuhi 1 ayat 1 ya. Jadi dia tidak termasuk aktiva yang pajak masakonnya tidak dapat dikreditkan sesuai 9 ayat 8 huruf B dan C. Jadi kita masuk aja nih objek 1 ayat 1 aktiva ya, dan juga persediaan masih ada saat pembubaran. Nah, kapan dia terutang? Nah, kalau dia terutang berarti ya pada saat dibubarkan kan gitu. Jadi BKP berupa persediaan dan juga aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dia terutang kapan? Nah, saat perusahaan bubar. Nah, saat perusahaan bubar inilah yang perlu kita tahu dokumennya apa, kan gitu. Kalau perusahaannya bubar saat tanda tangan di notaris ya, ada tanda tangan pembuatan akta ya, maka otomatis terutangnya itu pada saat ditandatanganinya akta pembubaran notaris, kan gitu. Tetapi kalau misalnya bubarnya karena sudah dicantumkan dalam anggaran dasar, misalnya PTA berdiri tanggal sekian sekian sekian, kemudian diprediksi hanya untuk pemasok alat kesehatan di masa COVID dan otomatis bubar misalnya saat eh, COVID berakhir atau diprediksi berakhir pada tanggal misalnya 31 Desember 2023 misalnya ya, untuk antisipasi atau 2022 lah terserah ya. Nah, begitu dicatatkan dalam anggaran dasar perusahaan itu akan berakhir bubar pada tanggal 31 Desember 2022, ya otomatis kalau di dalam perusahaan tersebut masih ada aktiva, misalnya ada kendaraan dinas, kendaraan operasional, masih ada barang dagangan yang tersisa ya, otomatis itu sudah terutang PPN pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar. Gitu ya. Jadi bubarnya karena apa? Itu aja titik poinnya ya. Kalau misalnya diajukan gugatan pilot atau diajukan gugatan pembubaran ya, atau perusahaan membubarkan diri melalui putusan pengadilan misalnya ya, di pengadilan niaga dinyatakan ketok palu, diputuskan perusahaan dinyatakan bubar pada tanggal misalnya 10 Agustus 2024 ya. Ya otomatis tanggal putusan penetapan pengadilan tersebut berlaku sebagai saat terutangnya pajak terhadap persediaan dan aktiva yang masih ada saat diketok palu bubar tersebut. Ya, 10 Agustus berarti harus disetorkan diterbitkan faktur pajaknya ya. Nah, kalau di antara kondisi A, B, C tadi tidak diketahui, ya tahu-tahu perusahaan udah nggak ada aja ya sudah. Pada saat diketahuinya secara nyata perusahaan itu sudah tidak ada, maka dia dinyatakan sebagai sudah bubar gitu ya. Sehingga berdasarkan dokumen pemeriksaannya bisa dinyatakan dia sudah terutang pada saat diketahuinya secara nyata tersebut. Itu ya teman-teman terkait dengan penyerahan barang kena pajak eh, dalam rangka perusahaan bubar masih terdapat persediaan barang dagangan ya atau aktiva. Nah, kita masih juga penyerahan BKP nih ya, penyerahan BKP di dalam daerah pabean, tapi ini dalam konteks pasal 1 ayat 1 ya, sorry, ya pasal 1 ayat 1 yang tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi di sini akan kemarin kita bahas ya.
Di dalam pasal 1 ayat 2, di dalam pasal 1 ayat 2 itu kan diatur bahwa dalam rangka penggabungan usaha, ya, pemekaran, merger, peleburan, termasuk juga penyerahan aktiva untuk pengganti setoran modal atau inbrank gitu ya. Itu kan prinsipnya tidak dikenai PPN ya. Prinsipnya tidak dikenai PPN sepanjang memenuhi persyaratan. Yaitu apa? Baik yang menyerahkan barang kena pajak maupun yang menerima barang kena pajak itu sama-sama PKP. Ya, kemarin kita contohkan. Misalnya PTA dan PTB merger. Kemudian yang eksis itu adalah misalnya yang survival company-nya misalnya PTB. Jadi PTA kan bubar. Nah, kemudian ada penyerahan barang dari A ke B. Nah, sepanjang A dan B ini PKP, maka itu tidak kenai PPN. Nah, dia dikenai PPN kalau si B-nya ternyata nggak PKP. Awalnya dua-duanya PKP. Kemudian awalnya dua-duanya PKA atau PTA ini PKP, PTB-nya misalnya nggak. Kemudian PTA-nya bubar, ada penyerahan barang ke B yang non PKP, gitu ya. Maka itu menjadi terutang PPN karena tidak memenuhi persyaratan para pihak wajib PKP, ya. Nah, kalau dalam pengalihan tersebut kapan saat terutangnya? Ya tentu saja kapan disepakatinya atau diaturnya? Apakah mergernya kapan terjadinya? Apakah berdasarkan RUPS atau berdasarkan perjanjian atau berdasarkan catatan notaris? Ya, kalau inbrank kapan disepakatinya ditetapkannya inbrank ya atau berdasarkan perjanjian atau memang dicatatkan dalam notaris juga untuk inbrank ya. Jadi tergantung. Misalnya disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran itu hasil RUPS yang dicantumkan dalam perjanjian, maka dalam perjanjian itu tanggal perjanjian berlaku sebagai saat penyerahan barang. Kalau dicatatkan di notaris, berarti tanggal yang tertuang dalam penetapan akta notaris itu berlaku sebagai saat penyerahan barang, gitu ya. Inbrank juga gitu. Kalau ternyata inbrank dicatatkan dalam suatu perjanjian, maka tanggal perjanjian menjadi dasar terutangnya pajak untuk penyerahan inbrank tadi. Ya. Atau berdasarkan catatan notaris di hadapan notaris disepakati para penghadap menyetujui ya ada penyetoran modal melalui penyerahan aset sebagai pengganti setoran modal. Tanda tangan notaris, maka akta notaris berfungsi atau saat terutangnya berlaku sebagai saat terutangnya penyerahan inbrank tersebut gitu ya. Demikian teman-teman, kemudian jadi penyerahan barang kena pajak itu ada 5 varian ya. Jadi bukan cuma ayam goreng, ini juga ada macam-macam, ada 5 varian untuk penyerahan BKP. Ada 6 ya, ada 6 nanti karena ada BKP yang konsinyasi. Nah, konsinyasi itu ada 2. Ditinjau dari sudut konsinyi ya yang melakukan eh, yang menerima barang konsinyasi dan konsinyornya yang melakukan penyerahan barang secara konsinyasi gitu ya. Nanti dari sudut itu ada 2, berarti total ada 7 ya. Ada 7 terkait penyerahan barang kena pajak, 5 non konsinyasi ya, yaitu penyerahan langsung BKP ya, kemudian penyerahan BKP berwujud, tidak berwujud. Yang berwujud itu ada BKP bergerak, tidak bergerak gitu ya. Nah, kemudian yang konsinyasi nanti ada 2. Kalau dia penyerahan barang oleh konsinyor, pemilik barang bagaimana terutangnya. Kalau yang konsinyi atau yang menerima barang konsinyasi kemudian menjualkan ke konsumen, bagaimana saat terutangnya. Ya, ada 7 untuk penyerahan barang. Nah, sekarang kita masuk ke objek yang berbeda yaitu impor. Ya, kalau impor saat terutangnya itu adalah saat barang kena pajak itu dimasukkan ke dalam daerah pabean. Ya, nah, jadi barang masuk ke pelabuhan yaitu belum masuk ke pabean tuh ada pintu gerbangnya, ada bordernya adalah bea cukai. Ya, jadi dia boleh masuk ke dalam daerah pabean melewati gerbang pelabuhan, gitu ya, melewati gudang-gudang penimbunan berikat, gitu ya. Setelah dia menyetor PPN atas impornya, ya. Nah, jadi saat terutang adalah saat dia akan dimasukkan ke dalam daerah pabean kalau untuk impor, ya. Kemudian bagaimana dengan
penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, kalau untuk penyerahan jasa, teman-teman ya, itu kita lihat ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah saat harga atas penyerahan jasa kena pajak itu diakui sebagai piutang atau penghasilan atau saat terbit faktur penjualannya, ya. Dan ini harus berlaku sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan konsisten, ya. Kadang-kadang kan ada pertanyaan, Pak, ini jasa sudah diserahkan tanggal 5 Oktober misalnya, tapi nanti di tanggal 5 Januari baru diterbitkan faktur penjualannya gitu ya. Nah, itu sesuai nggak dengan prinsip akuntansi ya? Konsisten nggak? Atau hanya untuk hal-hal tertentu dia menerbitkan faktur penjualannya nanti 3 bulan kemudian gitu ya. Kalau enggak ya berarti kita kembali ke aturan umum. Kalau ternyata sudah bisa diprediksi itu PSAK 23 ya, sudah diprediksi itu adalah bisa diprediksi penjualan dengan pasti, ya sudah. Saat penyerahan jasa pekerjaan ya kan ada surat SPK ya, surat perintah kerja, kemudian berita acara serah terima pekerjaan, itu kan berarti jasa sudah diserahkan gitu ya. Nah, ya, jadi untuk jasa itu sebenarnya prinsipnya eh, pengusaha jasa sudah nagih gitu loh. Nah, kalau dia sudah nagih berarti pengusaha jasa sudah bisa mencatat itu sebagai piutang dan dia sudah bisa mengakui sebagai penghasilan. Kalau belum dibayar oleh pengguna jasa, berarti pengguna jasa akan mencatatnya sebagai utang. Tapi kalau pengguna jasa akan membayar, berarti dia akan berkurang kasnya, kan gitu. Itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak diketahui kapan dia mencatat sebagai utang atau penghasilan atau sudah atau belum terbit faktur gitu ya, faktur penjualan, maka ya nggak usah pusing. Maka saat kontrak atau perjanjian ditandatangani itu sudah terjadi penyerahan. Ya, kalau kondisi A nggak diketahui ya, tapi kalau kondisi A itu bisa diketahui saat terutang adalah saat kondisi A, yaitu saat penyerahan jasa diakui sebagai piutang ya, atau saat penerbitan faktur penjualan gitu ya. Mana yang lebih dahulu gitu ya. Nah, kalau nggak bisa diketahui ya kembali ke tanda tangan kontrak gitu ya. Nah, kalau untuk pemakaian jasa sendiri, pemakaian sendiri untuk jasa kena pajak ya, maka saat terutangnya adalah saat mulai tersedianya fasilitas ya untuk dipakai atau merupakan pembelian cuma-cuma atau pemakaian sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, ini untuk penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean. Tetapi bisa dimungkinkan ya, misalnya kontrak pengiriman jasa pengiriman paket nih ya. Jasa pengiriman paket misalnya langganan, kita misalnya toko online ya. Kemudian kita langganan dengan eee, ya Ninja atau apa dan sejenisnya gitu ya, yang biasa ngirim-ngirim paket gitu ya. Kita kontrak, ya kan nggak mungkin selesai bayar ya, repot gitu ya. Kemudian disepakati dengan perusahaan pengiriman paket tersebut bahwa tagihan ya, itu adalah paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya suatu masa pajak atau 1 bulan. Jadi kalau Januari, itu kirim-kirim aja dulu deh gitu kan. Nanti tagihnya paling lambat misalnya 10 Februari. Untuk Februari paling lambat 10 Maret tagih. Nah, walaupun jasanya sudah dikerjakan, misalnya tanggal 1 kirim, tanggal 2, tanggal 7, 10, ya itu pengiriman. Secara jasa sudah diserahkan, gitu kan? Tetapi saat terutangnya itu adalah saat dikakui sebagai penjualan, yaitu kapan? Saat si perusahaan pengiriman jasa paket itu nagih. Oh, tanggal 10 Februari dia nagih. Maka jasa pengirim paket itu mengakui penghasilannya itu saat tanggal 10 Februari untuk penyerahan jasa di bulan Januari. Itu boleh gitu ya. Karena memang untuk jasa ini agak-agak sumir gitu ya kapan jasa itu diserahkan. Secara prinsip sudah, makanya dipertegas. Boleh untuk jasa itu diakui sepanjang sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan secara konsisten diterapkan gitu ya. Oke, itu teman-teman terkait dengan jasa kena pajak. Sekarang kita bergeser ke
penyerahan lainnya ya, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak. Ini satu paket kita bahas nih ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud ya, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar di dalam daerah pabean. Ini satu paket kita bahas, objek pasal 4 ayat 1 huruf D dan E ya. Ini kan sama. Kalau BKP tidak berwujud, misalnya penggunaan merek dagang, paten, milik perusahaan di luar negeri, kita pakai untuk memproduksi barang di Indonesia atau untuk jualan di Indonesia, itu BKP tidak berwujud. Kalau untuk jasa kena pajak, misalnya kita minta dibuatkan desain di luar negeri, baik orang luar negerinya itu datang ke Indonesia atau tidak datang ke Indonesia, tidak menyebabkan tidak adanya pemanfaatan jasa gitu ya. Jadi tetap walaupun dikerjakan di luar negeri, jasa kena pajak itu tetap dimanfaatkan di dalam daerah pabean ya. Makanya saat terutangnya kapan? Ya, saat terutangnya untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau jasa kena pajak tadi dinyatakan sebagai utang oleh yang memanfaatkannya. Nah, ya. Jadi saya misalnya PTA, ya. Saya mau pakai merek dagang B Corporation misalnya di Singapura gitu ya. Saya mau pakai patennya mereka misalnya gitu ya. Eh nanti kan mereka nagih ya. Misalnya B Corporation di Singapura nagih $100 gitu ya. Nah, dia nagih $100, saya tentu saja akan mengambil dua langkah ya. Apakah saya akan membayar atau ngutang kan gitu. Nah, kalau saya ngutang berarti kita mencatatnya saya ya PTA di Indonesia yang menggunakan paten sudah ditagih royalti ya. eh saya mencatatnya apa? Biaya kan? Nah, di debitnya itu biaya. Di debitnya biaya, di kreditnya ini tergantung nih. Kalau saya bayar, berarti yang berkurang itu kan kas banknya ya, kas bank berkurang. Jadi debitnya biaya, kreditnya kas atau bank. Tetapi kalau saya belum mau bayar dan dimungkinkan, saya mau nyatatnya itu sebagai utang aja, boleh. Jadi debitnya tetap biaya, bertambah biaya di debit, utang bertambah di kredit, gitu kan? Nah, jadi saat terutang kapan? Oh, dia belum bayar. Berarti saat saya menyatakan sebagai utang, gitu kan? Sebagai pengguna jasa atau pengguna BKP tidak berwujud, saya mencatatnya sebagai utang. Kalau saya sudah catat sebagai utang, berarti itu sudah terutang PPN, ya. Nah, kemudian selain itu bisa juga saat penggantian atas BKP tidak berwujud, ya, itu ditagih oleh pihak yang menyerahkannya. Ya tadi B Corporation nagih, gitu kan? Kemudian saya bayar atau saya catat sebagai utang, kan gitu. Nah, nah ini sebenarnya tiga-tiganya itu sama nih ya. Saat ditagih, ya kan, yang B ini kan nagih. Ya, kemudian A saya nggak bayar, saya catat sebagai utang. Kalau yang C itu saya bayar. Jadi prinsipnya mana yang lebih dahulu? Apakah dia ditagih, apakah dibayar, atau dinyatakan sebagai utang? Mana yang lebih dahulu kalau di PMK-nya gitu ya? Nah, eh kalau normal tentunya tagihan dulu, nggak mungkin kita bayar kalau belum ada tagihan kan? Itu termasuk DP kan? Kita ditagih dulu ini untuk DP sekian 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 baru kita bayar gitu kan, atau kalau itu kita nyatakan sebagai utang ya. Jadi mana yang lebih dahulu, apakah ditagih, dibayar, atau dinyatakan sebagai utang ya. Ini saat terutang ya teman-teman. Nah, untuk PPN-nya disetornya kapan ya? Saat terutang misalnya ditagih tanggal 10 Agustus, kita kan harus setor tuh PPN-nya ya. PPN-nya kan 11% dari total tagihan ya kan. Misalnya kita ditagih 100 juta, berarti PPN-nya kan 11 juta. Nah, kita setor PPN-nya itu kapan? Setor PPN-nya itu adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi kalau kita ditagih tanggal 10 Agustus ya, atau kita bayar royaltinya 10 Agustus
atau kita nyatakan sebagai utangnya itu adalah 10 Agustus, ya, mana yang lebih dahulu, maka kita setor PPN-nya yang 11 juta itu ke kas negara kapan? Tanggal 15 September paling lambat. Dibayar di 31 Agustus boleh nggak? Boleh. Bayar sekarang 29 Agustus boleh. Ya, tapi paling lambat tanggal 15 bulan September atau bulan berikutnya. Itu terkait dengan saat pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. So, ini catatannya apa? Dalam terjadi tidak diketahui. Oh ya, ini ada klausul ya. Kalau A dan BC, A, BC ini nggak bisa diketahui, kembali ke kontrak. Selalu template-nya gitu ya. Nah, kalau ekspor gimana teman-teman? Jadi kalau ekspor ini kan ada ekspor BKP berwujud, ada ekspor BKP tidak berwujud, ada ekspor jasa kena pajak. Nah, kalau ekspor BKP berwujud saat terutang adalah saat BKP tersebut dikeluarkan dari daerah pabean, ya kan? Nah, dikeluarkan itu sesuai dengan PEB-nya, ya. Kapan PEB itu difiat muat oleh bea cukai. Jadi pernyataan keluar barang itu oleh bea cukai kan gitu. Masuk juga gitu. Nah, kalau BKP tidak berwujud, kapan kita mengakuinya sebagai piutang? Jadi kalau kita sudah nagih, kita ekspor BKP tidak berwujud, ya. Nah, kalau kita sudah tagih, misalnya B Corporation Malaysia, atau BSDN BHD Malaysia gitu ya. Nah, kita tagih ya, ini atas ekspor BKP tidak wujud, saya tagih gitu ya. Maka itu sudah dicatat sebagai penyerahan ekspor BKP tidak berwujud. Demikian juga dengan ekspor jasa, kalau kita sebagai pengusaha jasa kena pajaknya sudah menyatakan itu sebagai piutang atau sudah terbit faktur penjualan atau tagihan kepada pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak di luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke penyerahan BKP berwujud yang merupakan barang konsinyasi ya. Nah, kalau barang konsinyasi ini kita bagi dua antara konsinyor dan konsinyi, ya. Konsinyor ini adalah pemilik barang yang menitip barang untuk dijual secara konsinyasi, ya. Misalnya PTA, produsen sepatu misalnya, ya. PTA, pabrikan sepatu, kemudian melakukan apa namanya ya, titip jual konsinyosi di supermarket-supermarket atau di tenan-tenan besar ya di mall-mall misalnya yang kayak gabungan jualan baju apa segala macam gitu ya. Kayak Matahari gitu kan. Itu kan mereknya sepatunya macam-macam tuh ya. Nah, itu kan konsinyasi tuh ya, konsinyasi. Jadi misalnya PT Sepatu A gitu ya menitipkan barangnya di swalayan lah ya atau di apa bahasanya tuh supermarket lah ya. Itu si konsinyornya adalah PTA selaku pemilik barang, selaku pabrikan sepatu, konsinyor, ya. Sedangkan si B, supermarketnya itu adalah konsinyi, ya. Jadi si B ini nanti yang menjualkan ke konsumen, ya. Nah, ini malah terutangnya duluan konsinyi nih, ya. Nah, tapi ini berlaku kapan teman-teman? Cut off-nya adalah sejak 2 November 2020 ya. Nah, ini 2 November 2020, sejak 2 November 2020. Tetapi kalau sebelum 2 November 2020, penyerahan konsinyasi ini terutang cukup satu, ya, yaitu pada saat konsinyor menyerahkan barang kepada konsinyi. Itu sudah terutang, ya. Nah, kemudian konsinyi kalau ada barang yang nggak laku, dia akan membuat nota retur. Nah, itu sebelum 2 November 2020, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atau sebelum berlakunya eh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya. Oke, nah jadi di sini konsinyor saat menyerahkan barang kepada konsinyi itu belum terutang PPN ya. Terutang PPN-nya kapan? Terutangnya adalah pada saat harga atas penyerahan BKP itu diakui sebagai piutang atau penghasilan oleh konsinyor ya, si toko sepatu nih ya. Atau saat terbit faktur penjualan oleh si konsinyor atau toko sepatu tadi gitu ya, contohnya ya, sesuai dengan
prinsip umum. Nah, jadi misalnya pada tanggal 10 Agustus ya, PTA pabrikan sepatu menyerahkan sepatu senilai 100 juta kepada PTB selaku konsinyi. Nah, pada tanggal 10 Agustus belum terjadi penyerahan, belum terutang PPN dan belum ada faktur yang diterbitkan, faktur pajak ya. Nah, kemudian pada tanggal berapa ya? Anggap aja Januari ya atau Desember lah dievaluasi tiap berapa? 3 bulan atau 6 bulan terserah ya. 6 bulan lah karena ini barang awet ya. Misalnya di bulan eh Juni lah ya, pokoknya per semester Juni misalnya. Di bulan Juni 2025 ya, ternyata sepatu yang laku itu 80 juta. Nah, maka tanggal 10 Juni PTA selaku konsinyur itu akan menagih DPP-nya adalah 80 juta, PPN-nya 11% dari 80 juta. Jadi saat terutangnya konsinyur itu baru tanggal 10 Juni tergantung dengan mekanisme mereka gitu ya. Nah, itu untuk konsinyur. Tapi kalau konsinyi saat terutang kapan? Konsinyi itu saat terutang berlaku ketentuan yang pertama tadi itu, yaitu saat barang diserahkan kepada pembeli atau diserahkan kepada juru kirim atau kepada kuasa pembeli gitu ya. Atau kalau diberikan cuma-cuma atau pemakaian sendiri saat dipakai sendiri oleh penerimanya, diserahkan kepada penerimanya, diserahkan kepada cabang-cabangnya, ya. Itu konsinyi. Jadi berlaku ketentuan yang kita bahas di pertama, penyerahan barang kena pajak non konsinyasi. Oke, teman-teman, ini ya untuk saat terutang. Nah, kemudian ini ada saat lain ya. Kalau saat lain ini ya nggak umum lah ya. Misalnya untuk KMS ya. Kalau KMS itu ditegaskan saat terutang sudah saya jelaskan tadi, saat mulai dibangun sampai dengan bangunan selesai. Dan ini adalah kewajiban per masa pajak. Ya. Kemudian kalau untuk penyerahan barang kena pajak yang merupakan barang mewah, kalau penyerahan barang kena pajak yang barang mewah itu ada PPNBM-nya kan ya, maka penyerahan dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat atau antar cabang, maka PPNBM-nya tidak dipungut ya, ditangguhkan sampai dengan dia penyerahan kepada pembeli yang sesungguhnya. Jadi kalau mobil nih, kita pabrikan mobil, serahkan ke cabang Makassar, maka yang dipungut itu hanya PPN-nya saja. PPNBM-nya kan belum, PPNBM-nya nanti kalau laku ke konsumen langsung ya. Nah, kemudian juga untuk dalam kondisi tertentu ini ada penyerahan ke BPPN ya, itu belum terutang. Nanti kalau sudah terjual ya melalui juru lelang yang kita bahas kemarin, terjual melalui juru lelang, maka itu baru dinyatakan sebagai penyerahan yang terutang pajak, gitu ya. Nah, ini masih ada waktu sedikit, coba kita bahas nanti pemusatan di sampai jam berapa sih kita? 9 ya. 19, 20, 21 ya. Oke. Nah, ini kita coba bahas di sini dulu ya untuk pengusaha apa? Tadi kita bahas eh, saat pajak terutang kan gitu. Tapi kalau ada mau pertanyaan nggak apa-apa ya teman-teman, monggo sambil ini nanti kita sesuaikan ya, nanti kita jawab pertanyaan atau kita bahas materi ya. Nah, monggo kalau ada pertanyaan bisa chat ya. Nah, tadi saat terutang pasal 11. Sekarang kita masuk ke tempat pajak terutang pasal 12. Prinsipnya PPN itu adalah desentralisasi, ya kan? Jadi PPN itu terutang pada tempat kedudukan untuk badan, ya, atau tempat tinggal untuk orang pribadi, dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan, baik orang pribadi maupun badan, kan gitu. Nah, prinsipnya itu desentralisasi. Misalnya PTA di Jakarta, pabriknya di Bekasi, kemudian punya cabang Semarang, punya cabang Surabaya, Makassar, Papua. Maka dia terutangnya adalah di Jakarta, Papua, Semarang, Surabaya, Bekasi, itu terutang desentralisasi, gitu ya. Secara prinsip. Tetapi PPN itu juga bisa terutang secara sentralisasi atau dipusatkan. Nah, untuk pemusatan ini bisa secara jabatan, bisa juga secara permohonan. Nah,
Nah, nanti kalau secara jabatan itu, kalau teman-teman ya wajib pajak ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak, misalnya terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar 1, atau KPP Wajib Pajak Besar 2, atau 3, atau 4. Nah, itu adalah KPP yang berada di lingkup Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Kalau wajib pajak ditempatkan terdaftar di situ, berarti otomatis secara jabatan dia terpusat kewajiban PPN-nya. Jadi cabang-cabangnya itu udah nggak terutang, ya. Kemudian kalau wajib pajak ditempatkan di Kanwil DJP Jakarta Khusus, ya, KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, misalnya ada wajib pajak ditempatkan di KPP PMA 1, PMA 2, 3, 4, 5, 6, KPP Badora, KPP PNB, KPP Migas, gitu ya. Itu juga sama. Dengan ditempatkan di KPP tersebut, secara keputusan Dirjen Pajak, otomatis kewajiban PPN kita terpusat. Nah, itu namanya sentralisasi, ya, secara jabatan. Satu lagi yang ditetapkan secara jabatan itu adalah kalau wajib pajak itu berdasarkan penetapan Dirjen Pajak, keputusan Dirjen Pajak, ditempatkan di KPP Madya. Nah, ya. KPP Madya ini ada di seluruh Indonesia, ya, di beberapa tempat. Misalnya di Jakarta itu masing-masing kanwil ada dua, ya. Jakarta Selatan ada Madya 2 Barat, ada Madya 2 Barat, gitu ya. Atau di Bandung ada Madya Bandung, di Surabaya ada Madya Surabaya, ada Madya 2 Surabaya, misalnya. Nah, atau di mana lagi? Pekanbaru ada Madya Pekanbaru, Balikpapan, ya. Nah, kalau wajib pajak itu terdaftar berdasarkan keputusan Dirjen Pajak di KPP yang masuk kategori madya, ya, tergantung wilayahnya di mana, tapi dia madya, otomatis juga kewajiban PPN-nya terpusat. Jadi dia masuk di sisi kiri, anomalinya, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah desentralisasi. Bagi orang pribadi itu bisa di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha. Bagi badan itu tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Dan kalau untuk barang impor adalah barang yang tempat dimasukkannya barang kena pajak yang dipungut melalui bea cukai untuk impor, ya. Tetapi bisa jadi terjadi sentralisasi tadi saya bilang, ya, tergantung dia ditempatkan oleh Dirjen berdasarkan keputusan Dirjen Pajak terdaftar di KPP tertentu, yaitu misalnya di lingkup KPP kan yang masuk dalam wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta khusus, Kanwil wajib pajak besar, atau KPP Madya. Jadi kita sebutnya itu adalah KPP BKM, ya, besar khusus Madya. KPP BKM besar khusus Madya. Oke, itu teman-teman, ya. Nah, nanti pada pertemuan berikut kita coba masuk ke pemusatan. Jadi ini adalah pemusatan yang tidak secara jabatan, ya. Kalau yang secara jabatan tadi, ya. Nah, yang secara jabatan tadi kalau kita terdaftar di KPP BKM, besar khusus madya, itu secara jabatan. Nah, kalau yang tidak secara jabatan atau berdasarkan permohonan, eh, nah ini sedikit sih ya, nanti bisa tinggal pertemuan terakhir kita masuk faktur pajak aja ya, pertemuan berikut kita masuk ke faktur pajak, ya. Untuk pemusatan ini nggak banyak, coba saya singkat aja. Jadi prinsipnya kalau untuk pemusatan itu wajib pajak atau pengusaha kena pajak harus mengajukan, ya. Bagi pengusaha kena pajak yang punya beberapa tempat kegiatan usaha, ya, itu bisa mengajukan pemusatan, ya. Caranya dengan mengajukan kepada Kanwil, kantor wilayah yang membawahi KPP yang mau dijadikan tempat pemusatan. Misalnya PTA itu terdaftar di KPP Setiabudi, ya. Kemudian dia punya cabang Semarang, Surabaya, Makassar. Nah, dia mau dipusatkan semuanya di Setiabudi. Berarti si wajib pajak, pengusaha kena pajak, mengajukan kepada Kepala Kanwil yang membawahi wilayah KPP Setiabudi. Misalnya Kanwil Jakarta Selatan 1. Ajukan, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, kami mohon dipusatkan di KPP Setiabudi. Kemudian tembusannya ke KPP-KPP yang membawahi wilayah kerja PKP yang mau dipusatkan ke Setiabudi tadi. Misalnya tadi KPP Surabaya, KPP Makassar, KPP Papua, KPP Malang, ya, gitu ya. Itu ditembusi, ya. Kemudian prinsipnya diajukan secara elektronik, ya, tetapi
dia bisa diajukan secara tertulis kalau sarana elektroniknya tidak ada. Ini kebetulan munculnya pas COVID nih ya, per 11 2020 pas COVID, sehingga diajukan secara elektronik, tapi dikasih klausul di ayat pasal 6-nya, dalam hal secara elektronik belum ada, bisa diajukan secara tertulis. Ya. Kemudian yang paling penting juga, ada beberapa tempat yang tidak boleh dipusatkan dan tidak boleh dijadikan tempat pemusatan. Yaitu kalau dia masuk kawasan berikat. Ini kawasan-kawasan berfasilitas ya. Kawasan ekonomi khusus, PPN-nya tidak dipungut, kawasan bebas tidak ada PPN, kawasan fasilitas lainnya, KEK ya, kemudian tempat penimbunan berikat dan seterusnya ya. Jadi kalau kita misalnya ada berada di wilayah-wilayah ini, maka nggak boleh dipusatkan dan tidak boleh dijadikan tempat pemusatan, gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ini harus ada surat pernyataan ya bahwa administrasi itu terpusat, penyerahan terpusat ya. Nah, dilampiri surat pernyataan. Kalau diajukan oleh pihak yang bukan wajib pajak, maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Nah, di sini keputusan itu akan diberikan paling lama itu 14 hari kerja, ya. 14 hari kerja akan diputuskan. Kalau sampai lewat 14 hari kerja, maka permohonan wajib pajak itu dianggap dikabulkan, gitu ya. Nah, kalau sudah terbit keputusan misalnya pemusatan, kapan berlakunya? Nah, berlakunya adalah masa pajak berikutnya setelah surat keputusan pemusatan. Misalnya nih ya, WP mengajukan pemusatan tanggal 10 Agustus. Kemudian misalnya tanggal berapa? 10 Agustus, hari Minggu, hari Sabtu 10 Agustus. Depan saya ada kalender nih. Misalnya diajukan tanggal 19 Agustus lah. Misalnya diajukan sama 19 Agustus, kemudian 14 hari kerja misalnya tanggal 2 September lah. Tanggal 2 September misalnya keluar keputusan gitu ya. Bahwa PKPA itu dipusatkan berdasarkan keputusan tanggal 2 September. Maka tanggal berlakunya itu adalah masa pajak berikutnya. Berarti nanti masa pajak Oktober baru dipusatkan, gitu ya. Jadi kalau diajukan tanggal 19 Agustus, kemudian terbit keputusan 2 September, maka pemusatan akan berlaku untuk masa pajak berikutnya yaitu masa pajak Oktober. Karena apa? Masa pajak Oktober ini nanti kan pelaporannya di akhir November, gitu ya. Ini tadi sudah kita jelaskan di awal teman-teman ya. Jadi kalau wajib pajak berada di KPP KBM atau BKM besar khusus madya, dia otomatis akan dipusatkan secara jabatan. Jadi tadi permohonan ini yang secara jabatan. Ini teman-teman bisa lihat peraturannya Per 10 2018, Junto Per 7 2020. Oke, itu mungkin dari saya ya. Terkait dengan materi hari ini, nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas mengenai faktur pajak dan turunannya, gitu ya, termasuk materi-materi lainnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur. terima kasih ya. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya teman-teman.